Tahun 1950, Indonesia belum benar-benar tenang. Di balik pengakuan kedaulatan, berdiri sebuah negara rapuh bernama Republik Indonesia Serikat. RIS lahir dari meja penundingan, bukan dari kehendak rakyat. Ia adalah kompromi pahit pasca konferensi meja bundar 1949. Struktur federal membagi Indonesia ke dalam banyak negara bagian, dari Pasundan, Sumatera Timur, hingga Indonesia Timur. Di atas kertas tampak rapi, namun di lapangan RIS menyimpan luka, kecurigaan, dan penolakan yang terus membesar. Banyak daerah merasa negara bagian hanyalah alat Belanda untuk memecah persatuan Indonesia yang baru merdeka. Rakyat bertanya, mengapa setelah berjuang bersama, Indonesia justru dipecah menjadi potongan-potongan kecil kekuasaan? Di Jawa Barat, negara Pasundan menuai penolakan luas dari masyarakat dan tokoh-tokoh nasionalis setempat. Demonstrasi bermunculan, pamflet disebar, dan suara rakyat semakin lantang menuntut pembubaran negara bagian. Di Sumatera Timur, konflik sosial meletus. Struktur federal dianggap melindungi elit lama dan kepentingan kolonial. Ketegangan tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di dalam pemerintahan RIS sendiri yang penuh tarik-menarik kepentingan. Kabinet berganti, kepercayaan publik runtuh, dan stabilitas politik menjadi barang langka di negara federal muda itu. Presiden Soekarno menyadari persatuan bangsa berada di ujung tanduk jika sistem ini terus dipertahankan. Muhammad Hatta menghadapi dilema besar antara menjaga kesepakatan internasional atau mendengar jeritan rakyat. Sementara itu TNI menghadapi tantangan ganda, menjaga keamanan dan memastikan Indonesia tidak kembali terpecah. Pemberontakan kecil, ketidakpuasan daerah, dan ketakutan akan disintegrasi menghantui setiap keputusan politik. RIS mulai terlihat seperti bangunan tua, berdiri namun retak di setiap sudut fondasinya. Satu persatu negara bagian menyatakan keinginan bergabung kembali ke Republik Indonesia. Tekanan rakyat semakin kuat, menuntut negara kesatuan sebagai wujud sejati kemerdekaan. Parlemen RIS dipenuhi perdebatan panas antara pendukung federalisme dan pejuang negara kesatuan. Di luar gedung, rakyat tidak lagi bersabar. Mereka ingin kepastian, bukan kompromi berkepanjangan. Pada pertengahan 1950, arah sejarah mulai berubah, didorong oleh gelombang persatuan nasional. Negara-negara bagian runtuh bukan oleh senjata, melainkan oleh kehendak rakyatnya sendiri. RIS kehilangan pijakan politik, moral, dan legitimasi di mata bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1950 menjadi titik balik. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. RIS resmi dibubarkan, meninggalkan pelajaran pahit tentang persatuan dan campur tangan asing. Indonesia selamat dari perpecahan, namun luka sejarah itu tidak pernah benar-benar hilang. Krisis 1950 mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga kesatuan. Tanpa persatuan, negara mudah dipecah, bahkan setelah bendera kemerdekaan berkibar. Sejarah RIS adalah pengingat bahwa Indonesia hampir runtuh sebelum benar-benar berdiri utuh. Jika kamu ingin memahami sejarah Indonesia lebih dalam, jangan lupa subscribe Narasi Negeri, karena sejarah menentukan arah masa depan.